Adian Apitupulu, gile, ada orang mau ngambil PDI Perjuangan, emang ada yang mau ngambil, Bang? Ya pastinya kita harus bicara sama ketua umum ya. Tapi kan memang ada master konspirasi ya. Master konspirasi Ya, apalagi? kita lihat master konspirasi ini dia bermain di banyak tempat segala macam. Ya kalau istilahnya tadi Toto bilang masko gitu, master konspirasi kayak gitu. yang memang ya jago lah gitu loh. Jago apa? Jago membangun konspirasi sana, konspirasi sini, segala macam gitu loh. Kayaknya Adian kenal orangnya sebenarnya. Kalau aku bisa Kayaknya tahu dekat gitu. juga sama Toto. Bahkan pernah didukung Adi Prayitno juga. Gitu. Nah yang kayak begitulah, master konspirasi ini yang menurut kita menjadi problem buat demokrasi ya. Tanpa harus mengatakan bahwa dia yang dimaksudkan oleh ketua umum, tidak. Karena ketua umum tentunya memiliki banyak informasi yang seringkali juga tidak secara detail disampaikan pada kita, tapi dia tentu memberikan warning, sinyal-sinyal bahwa peluang itu mungkin saya bisa terjadi dan sebagainya, seperti itulah. Tapi untuk kepentingan apa? Kalau Bu Mega tadi mengatakan ada orang yang mau ngambil partai politik PDIP itu? Ya artinya bahwa kalau saya melihatnya untuk sementara waktu itu adalah warning buat kita semua. Buat kami dari kader PDI Perjuangan bahwa kemungkinan itu bisa saya terjadi ketika kemudian situasi politiknya semakin menjauh dari demokrasi. Kalau dari sisi sikun gitu, PDIP mau diambil dulu, nggak bisa ngambil Golkar atau gimana kira-kira itu? Bagaimana? Kalau dari si urutan, PDIP mau diambil dulu, nggak bisa, kemudian Airlangga mundur atau gimana sebetulnya? Nah itu juga konspirasi. Nah, master konspirasi itu yang begitu gitu loh. Oke, Adi Prayitno, ini memang kan ada tren untuk ngambil partai-partai. Untuk kepentingan apa sebetulnya nih? Diacak-acak gitu. Kalau saya secara prinsip, Golkar ini menjadi seksi setelah perolehan pileknya di 2024 naik secara signifikan. Hanya selisih 1 digit dengan PDIP partainya Bang Adian Apitupulu. Jadi siapapun yang punya intensi untuk menggantikan Pak Langga Hartarto, tentu kepentingannya adalah 3 hal. Pertama, ini tentu kepentingan pilkada serentak secara nasional. Yang kedua adalah soal bagaimana ikut serta dalam komposisi kabinet. Yang ketiga adalah bagaimana mengorkestrasi kepentingan politik. Jadi untuk menjaga keseimbangan politik ya di 5 tahun yang akan datang, terutama di internal Partai Kim, maka Golkar adalah satu-satunya alasan yang sangat mungkin bisa dimanfaatkan. Beringin ini besar, Bang, akarnya kokoh. Wajar kalau banyak orang yang ingin berteduh di bawahnya. Bahkan banyak orang yang ingin menguasainya dengan cara menggergaji. Itulah Golkar hari ini. Oleh karena itu, ketika Pak Airlangga muncul, ini kan orang bertanya-tanya. Pasti ada syai'un. Nah itu istilah pesantrennya. Ada sesuatu yang tidak wajar. Kalau yang tidak wajar ini terjadi antara internal, persaingan antara Bang Doli dengan yang lain gitu ya, antara Bahlil, antara AGK dan elit-elit Golkar yang lain. Jadi kalah ya kalah saja, ini tetap teman. Yang kita khawatirkan adalah instrumen-instrumen eksternal itu yang mencoba untuk masuk dan mencoba untuk mengendalikan partai. Partai ini kan tujuannya adalah untuk memproduksi bagaimana potret kaderisasi kepemimpinan di masa yang akan datang. Orang masuk ke partai capek-capek, jadi ketua umum, jadi wakil ketua umum, jadi ketua Bapilu dan seterusnya. Jangan sampai kemudian ada orang yang mencoba masuk ke dalam dan ingin menguasai dan mengendalikan. Itu nggak sehat. Itu master konspirasi kata Bang Adi. Kita nggak tahu siapa. Tapi inilah yang sangat powerful, Bang. Nah, powerful itu siapa? Mari kita cari bersama-sama. Oke, baik. Tok, kembali Tok. Ini kalau lihat sekarang kan Airlangga turun lah ya. Kemudian ada juga tren PKB mempercepat muktamarnya. Hanura juga kemudian mempercepat. PAN juga. PAN juga, semuanya dipercepat. Semuanya dipercepat maju gitu. Apakah memang ini juga antisipasi diintervensi atau apa yang Anda baca? Ya tadi kalau kita lihat dari si timeline kan jadi menarik. Kalau kemudian semuanya dipercepat menjadi sebelum 20 Oktober. Artinya kan ada yang punya kepentingan untuk memastikan konstelasi politik ketika dia masih memiliki peran dalam konstelasi politik. Ya di sini kita berbicara mengenai sekarang masih Jokowi, pasca 20 Oktober bukan lagi Jokowi tapi Pak Prabowo. Pak Prabowo. Menjadi aneh menurut saya kalau ada tuduhan ke Pak Prabowo. Mengingat buat Pak Prabowo akan lebih perannya terasa secara kekuasaan dan power kalau Kongres Munas Muktamar itu terjadi pada saat dia sudah menjadi
penguasa. Nah, tapi balik lagi kita nggak bisa membuktikan hipotesa-hipotesa ini terkait dengan Golkar. Katakanlah ada sebuah intervensi dari luar, seperti kata Adi Praitno tadi. Kekuasaan terbesar ya tentu saja kalau tidak yang masih berkuasa atau yang elected begitu ya. Pertanyaan terbesarnya kan adalah apakah andai kata yang berkuasa ini ikut serta dalam intervensi itu, apakah dua matahari ini satu suara atau jangan-jangan ini hanya permainan dari salah satu matahari sehingga matahari yang lain merasa sebetulnya tidak nyaman dengan manuver ini, dan itu baru bisa terjawab menurut saya setelah pergantian kepemimpinan terjadi 20 Oktober. ya. Oke. Bang Doli, gimana? Apakah betul ada rivalitas dua matahari yang saling tidak nyaman atau gimana sih? Kalau kita melihat perkembangan kan sebetulnya hubungan antara, katakanlah tadi disebutkan dua matahari itu dua presiden ya. Ya. Kalau dilihat dari perjalanan katakanlah setahun ini sampai kemudian Pak Prabowo terpilih jadi presiden yang nanti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober itu kan hubungannya saya kira baik-baik saja kan. Kita pernah mendiskusikan soal itu di satu meja ini pada saat waktu itu ada usulan membuat koalisi besar. Koalisi besar ya. Dan kemudian Pak Jokowi Jadi pemimpin koalisi besar. Jadi pemimpin koalisi besar. Kita semua sepakat waktu itu sebetulnya itu tidak perlu. Karena bagaimanapun yang namanya pemimpin politik itu adalah presiden yang sedang menjabat pada saat itu. Nah, Pak Jokowi saya kira sampai tanggal 20 Oktober itu masih presiden, dan kita sepakat setelah 20 Oktober sampai 29 itu Pak Prabowo. Yang dua-duanya punya fungsi dan dua-duanya kita tahu punya hubungan baik sebenarnya. Bahkan kan bisa disebut ini kan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan adalah kelanjutan dari visi misi dan penerus estafet program-program kepemimpinan Presiden Pak Jokowi. Jadi sebenarnya menurut saya ya sejauh ini apalagi kalau kita lihat hubungan ketua-ketua partai politik yang ada di kabinet itu sangat-sangat baik di antara ketua umum partai politik itu sendiri maupun hubungannya komunikasinya dengan Pak Jokowi, termasuk khususnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Oke, baik. Bung Zainul, kembali lagi. Ini ada tren percepatan Munas atau Muktamar, dan PKB juga sekarang lagi ontran juga dengan PBNU gitu loh. Apakah kemudian ini ada kaitannya nggak sih? PBNU dan PKB kemudian juga dipercepat ke Agustus, atau ini otonom kedaulatan betul dari PKB untuk menentukan muktamarnya itu kapan? Ya, kalau percepatan muktamar di bulan Agustus ini, Bang Budiman, itu adalah aspirasi dari teman-teman di DPC dan DPW ya. Karena kita ingin nanti kita secara timing biar berkonsentrasi untuk di pilkada, agar tidak terlalu banyak disibukkan dengan urusan-urusan internal, itu jadi pertimbangan utamanya gitu. Kalau soal dinamika yang ada di PBNU, bagi kita, nah itu kan orang-orang yang sedang cari perhatian, ingin masuk kembali ke PKB cuman malu-malu, dan biar kelihatan gagah pakai PBNU gitu aja sih kalau kita itu. Jadi nggak ada istilahnya kemudian kita nggak melihat itu spekulasi yang tadi disampaikan oleh Mas Junarto maupun juga Bang Adi Prayitno soal Masko itu, dan juga Bang Adian. Kebal gitu? PKB-nya lebih kebal gitu gimana? Ya, PKB kan sudah cukup. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya teman-teman, tadi banyak sekali kita mendengarkan penyampaian dari Bung Yunarto, ada Bung Adian Apitupulu, ada Bung Adi Praitno, dan tentu yang kita lihat pembahasannya masalah Airlangga Hartarto yang mundur dari Ketua Umum Partai Golkar di 2024 kemarin gitu ya. Jadi baru saya lihat juga sebetulnya, dan saya merasa tertarik dan untuk ingin mengulas kepada pemirsa dan seperti apa sebetulnya kejadian-kejadian pada saat itu yang terjadi. Karena kalau kita melihat bahwa ya masa sih kok tiba-tiba mengundurkan diri, padahal kita tahu suara Golkar kan naik gitu ya. Dan tapi kita nggak tahu juga sih apa alasannya. Tapi yang kita dengarkan pada video yang disampaikan itu ya
dari hati nurani tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan lain-lain. Ya mungkin teman-teman punya asumsi yang lain, punya perspektif yang berbeda bagaimana cara penilaian teman-teman terkait hal itu, nanti boleh juga Anda menyampaikannya di komentar pada video ini gitu ya. Nah, tetapi kalau saya melihat dari Rostian Agul Tom ini, Pak Adian adalah orang yang bukan penjilat dan bukan gila jabatan. Beliau adalah orang yang berjuang untuk demokrasi ya. Tapi Adian itu orangnya cerdas sehingga tergoda jabatan, bukan penjilat dan pengkhianat. Jokowi tidak mampu merebut PDI Perjuangan menjadi ketua partai, sudah dipecat oleh Megawati Soekarno Putri. Si Mulyono ternyata sangat rakus, bukan deso tapi pendendam raja tega. Golkar dari dulu hingga sekarang partai penjilat penguasa, anehnya banyak juga yang pilih. Jokowi beberapa bulan lagi sudah mau diadili oleh rakyat karena ijazah palsu insinyur kehutanan. Kalau ada ijazah asli Jokowi harus ditunjukkan ya. Ini masalah ijazah palsu juga gitu teman-teman. Nah kemudian saya belum pernah pilih partai PDIP, tapi kalau saya setuju dengan gagasan PDIP soal begal partai, harusnya semua partai ketum itu dipilih oleh anggota, dan kalau bisa yang ikut berkompetisi itu kader terbaik dan udah jadi anggota minimal 5 tahun. Kalau tidak, bukan partai politik aja yang hancur, rakyat dan sistem pemerintahan juga yang hancur ya. Kemaruk jabatan maunya turun-temurun, persis kerajaan sudah tahu kalau jadi penguasa itu enak, makanya keturunannya diusahakan jadi penguasa semua. Jokowi jelmaan Suryadi Orde Baru, berkhianat pasti hancur, ingat karma. Mulyono ya. Setuju dengan pendapat Adian, indikasi yang paling jelas adalah penentuan capres atau cawapres, di mana keputusan Kongres hal capres atau cawapres hak prerogatif ketua umum, dan ada yang mau ikut menentukan tapi karena ditolak maka terjadilah Jokowi mendukung calon lain yang bukan kader PDI Perjuangan. Multipartai baik asal tidak berkonspirasi untuk melanggengkan kekuasaan. Tetapi kalau sudah terjadi kong kali kong jahat, wes rusak kabeh tatanan bernegara. Ketua umum terburuk yang banyak dibully dalam sejarah Golkar yaitu si muka tempurung kelapa, Bahlil ya. Gak usah bawa-bawa Jokowi lah, Jokowi sudah dipecat dari PDIP. Katanya ijazahnya palsu katanya, wong deso dan lain-lain, sampai pelongo-pelongo lagi katanya. Gak mungkin orang seperti itu bisa ambil PDIP. Kalaupun bisa malah dituduh rakus. Kejam ke orang, orang juga kejam sama Anda, hargai orang, kamu juga hargai ya. Ini kita ya tidak membenci apa personal teman-teman ya, kita lihat ke kebijakan-kebijakannya gitu ya. Ya memang isu-isu ini yang saya dengarkan ya, ini semua dibaliknya ada master konspirasi gitu ya, yang mungkin itu tertuju pada Pak Jokowi, yang memang ya selama ini juga kita mendengarkan ya ada pembegalan partai, ingin merebut Golkar, ingin merebut PDIP, ingin merebut Demokrat, ingin apa segala macam, banyak sekali isu-isu yang kita dengarkan. Tapi untuk fakta dan kenyataannya yang mungkin untuk kepastian ya saya belum bisa ucapkan lah gitu ya. Takutnya salah juga, tapi isu-isu itu seperti itulah ya, ramai banget itu. NKRI masih ada Bahlil tidak bisa rakyat makmur, Bahlil cuma bikin gaduh rakyat saja. Diadu domba, Bahlil harus dipecat dari menteri baru, rakyat tenang, aman, damai. Bahlil susah dilawan, lebih dekat dengan Raja Jawa sehingga Erlangga saja bisa dicopot dari ketua Golkar yang begitu mudah diraihnya. Berarti Bahlil punya kelebihan dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sekalipun ambisi segede gunung, kalau cara kotor yang dilakukan Jokowi tidak mungkin terlaksana untuk menjadikan anaknya jadi nomor 1. Bang Adian, bagaimana nggak hancur demokrasi dengan serangan fajar amplop 300 ribuan, pokoknya maghrib pembagiannya dengan beringin berjaya. Bahlil penjulit rakyat. Gas pun dibuat susah rakyat, gas pun beli. Jokowi Bahlil itu yang mau diambil ahli PDIP mantan Mengong ya.
Aneh, partai sebesar Golkar kok bisa diintervensi sama insinyur palsu. Ya itu data tadi banyak yang menduga ada apa namanya teman, semacam apa namanya, tersandra gitu ya, terjerat kasus hukum. Yang saya dengarkan ada seperti itu sih ya. Nah, komentar yang terakhir saya baca ya. Sudahlah, semua partai sama saja. Bukan untuk kepentingan rakyat, namun hanya kepentingan mereka dan kelompoknya sendiri yang minta didukung oleh rakyat. Contohnya, mayoritas masyarakat DKI mendukung satu-satunya calon gubernur yang diusung PDIP, yaitu Gubernur DKI. Kenyataannya, setelah jadi gubernur justru kebijakannya bertolak belakang dengan gubernur daerah lainnya yang diusung oleh koalisi partai-partai lain, yang ternyata justru membuat kebijakan untuk kepentingan rakyatnya, yang diantaranya membebaskan atau memutihkan pajak kendaraan bermotor masyarakat yang menunggak, yaitu Jabar, Jateng, dan Banten, dengan dalih gubernurnya PDIP atau DKI tersebut mempunyai skema lain, yaitu membebaskan PBB rumah di bawah 2M, padahal program itu merupakan program lawas atau jadul, yaitu program eranya Ahok dan Anies. Pertanyaannya, di mana wujud konkret bahwa PDIP itu mengutamakan wong cilik? Ternyata sama aja lah, hanya omong-omong saja. Malah justru lebih parah lagi dibanding cagup-cagup yang dijegal oleh masyarakat luas karena dianggap tidak akan berpihak sama rakyat. Jadi jelasnya semua hanya omong-omong. Ya, saya lihat sih dalam dunia politik ini ya, kalau nggak ada kepentingan ya nggak join gitu loh ya. Semua memang tergantung kepentingan lah sebetulnya ya. Dan suatu waktu lawan bisa jadi kawan, kawan pun bisa jadi lawan. Itulah di dalam dunia perpolitikan ini teman-teman ya. Mungkin itu saja. Ada pendapat lain boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI. Harga mati.